Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi Aku Warga Dunia. Marilah kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak awal Engkau telah menciptakan dunia dengan indah. Engkau melihat bahwa semua ciptaan-Mu baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih atas dunia yang telah Engkau ciptakan bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat menjalin kerjasama antar negara di dunia ini dengan satu tujuan, yaitu kebahagiaan umat manusia dan melestarikan lingkungan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat gambaran dunia saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membuat dunia ini sulit dipisahkan satu dengan yang lain. Teknologi informasi dan komunikasi membuat sekat-sekat antar negara menjadi tidak ada lagi. Nah, sebagai contoh, kita dapat menyaksikan pertandingan sepak bola. Kita ada di Indonesia saat ini, namun kita bisa melihat sepak bola pertandingan yang ada di luar negeri. Nah, kita juga bisa melihat di televisi tentang bencana alam yang disiarkan di berbagai dunia. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana masalah-masalah kelaparan dan kekeringan yang terjadi di belahan dunia yang dapat kita saksikan secara langsung di dalam televisi. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman ini hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar manusia dan antar negara semakin hari semakin bertambah. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa menjalin hubungan dengan orang lain, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis maupun kebutuhan psikologis. Nah, masalah-masalah yang terjadi di dunia atau di seluruh dunia itu merupakan masalah semua orang. Maka sebagai warga dunia, kita harus memiliki sikap solidaritas terhadap masalah-masalah dunia itu. Maka Allah menghendaki seluruh manusia di dunia ini untuk hidup dalam keadaan damai, saling tolong-menolong, atau setiap umat manusia harus memiliki sikap solidaritas yang tinggi untuk semua orang. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat belajar dari kitab Mazmur bab 47 ayat 2 sampai ayat 3, dilanjutkan ayat 7 sampai ayat 10, di mana dalam kitab Mazmur ini mengajak untuk memuliakan Allah sebagai Raja dunia semesta di akhir zaman. Nah, sebagai manusia kita patut memuji dan meluhurkan Allah sebagai Raja. Raja yang dimaksud adalah Raja bangsa-bangsa di dunia ini. Maka dalam kitab Mazmur ini kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji, meluhurkan bahwa Allah itu sebagai Raja. Kita juga belajar dari ajaran gereja Gaudium et Spes artikel pertama, di mana dalam ajaran gereja ini mengajak agar seluruh umat atau gereja kita untuk hadir dan memberikan kegembiraan serta harapan kepada kaum miskin dan menderita, seperti orang-orang sakit, orang-orang yang terlantar, bencana alam, dan semua orang yang membutuhkan. Maka sekali lagi anak-anak, dalam kitab suci, dalam kitab Mazmur, dan dalam ajaran gereja, bagaimana kita bersama-sama di sini diajak untuk hadir, untuk ikut terlibat dalam segala
apa yang dialami oleh dunia saat ini. Kita memberikan kegembiraan serta harapan dengan cara bersolidaritas kepada mereka, yaitu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka sebagai warga dunia kita harus ikut terlibat dalam kebutuhan negara dari tindakan-tindakan yang kecil. Nah, sebagai umat Allah, kita perlu bekerja sama satu sama lain untuk menjaga keutuhan dunia ini. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti misalnya bidang keamanan ya, bagaimana mengamankan tindakan-tindakan terorisme atau tindakan-tindakan kekerasan yang menghancurkan sebuah negara. Kemudian di bidang ekonomi, bagaimana ekspor atau impor ya, atau pertukaran mata uang. Kemudian di bidang sosial, kita dapat membantu korban bencana alam, kita memberikan apa yang kita miliki kepada saudara-saudari kita. Kemudian kebudayaan, misalnya pertukaran pelajar, pelajar Indonesia belajar di luar negeri, sebaliknya juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar negeri dapat belajar di Indonesia ini. Kemudian juga pentas seni bersama. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa menciptakan perdamaian dan kesejahteraan antar negara bersama dunia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana peran kita sebagai bagian dari warga dunia? Bagaimana peran kalian sebagai seorang pelajar? Apa sih yang harus kalian lakukan? Mari kita lihat bersama anak-anak. Yang pertama itu kita harus mengucapkan syukur atas bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, menjaganya, melestarikannya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah bentuk bagaimana peran kita sebagai warga dunia, yaitu mengucapkan syukur. Kemudian kita rajin belajar untuk bekal sukses di masa depan. Maka anak-anak, mulai saat ini kalian harus rajin belajar. Meskipun kita lihat situasi dunia ini masih dilanda pandemi COVID-19 yang membuat pembelajaran kita tidak tatap muka, melainkan pembelajaran daring seperti ini. Tapi itu tidak menjadi persoalan anak-anak. Mari bersama-sama kita terus belajar. Kita harus rajin belajar untuk bekal sukses di masa depan. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan berbagi dengan sesama. Kemudian menjaga kerukunan antar teman atau sahabat. Bagaimana kita menjaga kerukunan? Hidup di dunia ini harus damai, harus rukun, tanpa menjelek-jelekan suatu apapun. Nah, itu anak-anak bagaimana peran kalian sebagai bagian warga dunia. Kalian harus melakukan itu semua. Mengucapkan syukur, rajin belajar, berbagi dengan sesama, dan menjaga kerukunan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak akan memberikan tugas 3. Silakan kalian kerjakan 3 soal ini dengan semangat dan tentunya dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dunia ini seolah-olah tidak ada batasnya lagi. Kami menjadi saudara-saudari warga dunia. Gerakkanlah hati kami untuk senantiasa mau membantu saudara-saudari kami di belahan dunia lain yang sedang mengalami penderitaan dan bencana. Mampukanlah kami untuk bersimpati dan solider dengan mereka. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.